Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita. Semoga kasih dan berkat Tuhan melimpah untuk kita hari ini. Senin 3 November 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-31. Jangan lupa untuk selalu tersenyum. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Saudara-saudariku terkasih, kepada orang Farisi yang mengundangnya makan, Yesus berkata, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, supaya mereka tidak mengundang engkau kembali, dan engkau akan mendapat balasan. Tetapi ketika engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, dan engkau akan diberkati, karena mereka tidak dapat membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang mati." Saudaraku yang terkasih, Yesus secara khusus mengatakan ini pada orang Farisi yang mengundangnya makan. Yesus melihat orang Farisi ini memiliki agenda untuk dirinya saat mengundang tamu-tamunya. Ia bahkan memiliki tamu-tamunya istimewa yang diundang. Jadi hanya orang-orang istimewa yang diundangnya. Menurut Yesus ini ada sebuah kekeliruan. Sekaligus menunjukkan bahwa tuan rumah ini kurang memiliki kepekaan, kurang memiliki kepedulian dan kasih kepada sesamanya yang lain. Maka Yesus memberi pesan agar tidak hanya mengundang mereka yang dianggap mampu untuk membalas kebaikannya. Memang tidak salah mengundang teman, sahabat, keluarga, dan sebagainya, dan mungkin itu yang diutamakan. Tetapi salah jika hanya mengundang orang-orang seperti itu. Injil jelas mengatakan adalah salah jika hanya bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan kita sesuatu, memberikan kita keuntungan. Mudah bagi kita untuk membalas pertemanan kita hanya pada segelintir orang yang nyaman dan mudah bergaul. Hari ini kita diingatkan bersama oleh Yesus agar kita tidak hanya bergaul dengan orang lain hanya berdasarkan apa yang bisa mereka lakukan untuk kita. Itulah adalah hidup yang berpusat pada diri sendiri. Kita dipanggil untuk mengikuti Yesus, dan Ia menunjukkan pada kita hidup yang berpusat pada orang lain. Saudaraku terkasih, hari ini kita mendapatkan pencerahan dari Yesus, memberi tanpa menuntut balasan. Kita belajar ikhlas untuk memberi. Yesus jelas mengatakan pada kita kalau mengundang orang ke perjamuan, jangan mengundang mereka yang nanti bisa membalas undanganmu dengan balas mengundangmu kembali. Melainkan undanglah mereka yang tidak mungkin membalas undanganmu. Injil ingin mengatakan kepada kita, jika engkau ingin berbuat baik kepada setiap orang, jangan mengharapkan balasan. Apa yang tangan kananmu lakukan, jangan diketahui tangan kirimu. Maka teruslah belajar memberi tanpa menuntut balasan, dan ikhlas untuk memberi.
sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Inilah janji Yesus untuk kita. Dalam kehidupan bersama dengan yang lain, lakukan segala sesuatu dengan tulus, tanpa memiliki keinginan untuk mendapatkan balasan. Bila engkau memberikan sesuatu, berilah dengan tulus. Bila engkau melayani sesuatu, layanilah dengan baik. Sebab Tuhanlah yang akan membalas semua kebaikan itu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.